Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Kali ini kita akan menyelami salah satu kisah paling epik dan dramatis dalam sejarah Nusantara. Kisah tentang Ken Arok. Siapa sih Ken Arok ini? Dia adalah pendiri Kerajaan Singasari, seorang tokoh yang perjalanannya penuh lika-liku dari rakyat jelata hingga menjadi seorang raja besar. Kisahnya ini bukan cuma soal perebutan tahta, tapi juga tentang cinta, pengkhianatan, dan kutukan yang melegenda. Jadi, siap-siap ya, karena kita akan mengupas tuntas perjalanan hidupnya yang luar biasa ini. Kisah kita dimulai dari kelahirannya yang diselimuti misteri. Menurut kitab Pararaton, Ken Arok adalah putra dari seorang wanita bernama Ken Endok dan seorang dewa Batara, Brahma. Tentu saja, ini adalah versi mitologinya. Yang pasti, kelahirannya tidak biasa. Dikarenakan malu lahir tanpa seorang suami, akhirnya Ken Endok mengambil jalan yang pahit. Oleh ibunya, bayi itu dihanyutkan di Sungai Berantas setelah dilahirkan. Setelah terombang-ambing dan hanyut di sungai, akhirnya bayi itu ditemukan nelayan dan karena mengira bayi itu akan mati, maka ditinggalkannya di sebuah pemakaman. Ya, benar. Ditinggalkan begitu saja. Wah, dari lahir saja sudah penuh drama ya. Takdir kemudian membawanya ke tangan seorang pencuri ulung bernama Lembong. Bayi mungil itu ditemukan dan dibawa pulang oleh Lembong. Di bawah asuhan Lembong, Ken Arok tumbuh besar. Bisa dibayangkan, hidup di lingkungan seperti itu membuatnya menjadi pemuda yang tangguh, cerdik, tapi juga ahli dalam berjudi dan mencuri. Ken Arok menjadi pemuda yang ditakuti di desanya. Karena perilakunya yang meresahkan, ia sering diusir dari satu desa ke desa lain, menjadikannya seorang pengembara tanpa tujuan yang jelas. Di tengah perjalanan hidupnya yang tak menentu, nasib mempertemukan Ken Arok dengan seorang Brahmana bijaksana dari India bernama Empu Loh Gawe. Pertemuan ini adalah titik balik krusial dalam hidup Ken Arok. Empu Loh Gawe melihat sesuatu yang istimewa dalam diri Ken Arok. Ia melihat aura kepemimpinan dan takdir besar yang menantinya. Loh Gawe percaya bahwa Ken Arok adalah titisan Dewa Wisnu. Akhirnya, Loh Gawe memutuskan untuk membimbing Ken Arok, mengajarinya berbagai ilmu pengetahuan, strategi, dan tata krama. Dengan bimbingan Loh Gawe, Ken Arok mulai menata hidupnya. Loh Gawe kemudian membawanya ke Tumapel, sebuah wilayah yang saat itu dipimpin oleh seorang aku atau bupati bernama Tunggul Amatung. Berkat rekomendasi dari Loh Gawe dan kemampuan yang dimilikinya, Ken Arok diterima menjadi seorang prajurit pengawal di Tumapel. Ini adalah langkah pertamanya memasuki dunia kekuasaan. Dari seorang berandalan, kini ia menjadi bagian dari lingkaran pemerintahan. Siapa sangka, dari sinilah gerbang menuju tahta mulai terbuka untuknya. Namun, perjalanannya masih panjang dan penuh intrik yang akan kita bahas di episode selanjutnya. Nah, itu dia awal mula kisah perjalanan Ken Arok. Menarik banget kan? Dari bayi yang dibuang, diasuh pencuri, hingga akhirnya menjadi seorang prajurit. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan kelanjutan kisah Ken Arok, Ken Dedes, dan keris Empu Gandring yang legendaris. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.